Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya merasa senang karena hari ini hari Minggu panggilan dan petugasnya juga yang kor itu anak-anak kita, walaupun badan mereka masih kecil-kecil, suaranya besar ya kan? Sudah ada yang SMA? Mereka mau mempersembahkan sesuatu yang indah untuk kita hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya benih-benih panggilan dalam hati anak-anak ini boleh bertumbuh dan kelak mereka boleh terpanggil menjadi biarawan, biarawati, imam, suster, bruder yang baik. Amin. Khususnya yang di sebelahnya itu, yang sudah mengenakan pakaian suster dan romo itu, saya harap mereka sudah 90% ya. Saya harap orang tuanya yang di sini jangan ada keberatan, ya. Jangan keberatan dong, ya kan? Kalau keberatan kasihan anak-anaknya sudah kepingin, orang tuanya keberatan. Saya yakin Bapak Ibu setuju kan? Setuju. Setuju Romo. Jangan anak saya katanya. Terus anak siapa? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu panggilan ini kita merenungkan kembali Yesus sebagai gembala yang baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada karakter-karakter tertentu yang diwartakan oleh gereja untuk menggambarkan kepada kita Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah gembala seorang pribadi yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia, lalu dia memberikan seluruh dirinya pada domba-domba itu. Bila kita hari ini merayakan Minggu Panggilan, ini adalah juga panggilan kita bersama. Panggilan untuk menjadi gembala yang baik itu berlaku universal bagi semua orang yang dibaptis dalam gereja Katolik. Karena ketika orang dibaptis itu mewarisi tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Penggembalaan itu masuk dalam salah satu dari tritugas Kristus itu. Nah, para saudara-saudari, maka gembala yang baik itu adalah kita semua. Mau belajar menjadi gembala yang baik seperti Yesus. Baik di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dimanapun kita berada, kita mau berusaha belajar menjadi gembala yang baik. Yang punya rasa tanggung jawab pada kelompok atau pribadi-pribadi yang kita gembalakan. Kalau kita sebagai suami dan istri menjadi gembala di tengah keluarga. Kalau kita menjadi biarawati, gembala dalam komunitas, dalam gereja, para imam, dan lain-lain. Semua kita ini mau belajar menjadi gembala. Tapi para saudara-saudari, menjadi gembala, walaupun rahmat itu sudah turun kepada kita semua, lewat sakramen baptis, perlu ada tanggapan dari kita. Tanpa ada tanggapan itu, kita tidak akan dapat menjadi gembala yang baik seperti Yesus itu. Nah, biarawan-biarawati yang sebagian hadir di antara kita ini, mereka para saudara-saudari adalah orang-orang yang mau berusaha menanggapi rahmat panggilan dari Tuhan itu untuk menghidupi, menghayati nilai-nilai Injil itu dengan pola hidup yang khusus. Menjadi biarawan, biarawati dalam gereja kita. Banyak atau beragam pola bentuk yang mereka alami ketika Tuhan memanggil mereka. Banyak pola dan bentuk cara mereka menanggapi panggilan itu. Maka para saudara-saudari, marilah kita dengarkan sejenak sharing salah satu dari suster ini yang mewakili mereka supaya kita mendengar. Kira-kira seperti apa sih perjalanan
mereka untuk menanggapi panggilan istimewa yang dari Tuhan ini. Saya persilahkan Suster Hilaria PBHK. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Selamat pagi, Romo, umat yang terkasih, para suster, para frater, dan kaum muda. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suster Hilaria PBHK. Saya dari Kongregasi Putri Bunda Hati Kudus. Mungkin beberapa yang sudah tahu sekolah BHK Grogol, saya berasal dari sana bersama dengan para suster saya yang hadir pada pagi hari ini. Di sini saya diminta untuk men-sharingkan pengalaman panggilan saya. Sungguh ini merupakan kesempatan berharga bagi saya, bahwa saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman saya di paroki ini. Ini paroki yang sangat luar biasa, umatnya banyak sekali. Pengalaman panggilan saya, awal saya terpanggil menjadi seorang suster itu ketika saya masih SD. Saya bukan anak yang baik juga, saya hanya sering ekor di belakang mama saya. Mama saya sering membawa saya ke biara karena di tempat kami itu sering ada namanya kunjungan biara. Waktu itu saya berasal dari Manado, kami sering melakukan kunjungan di biara Suster YMY. Di sana saya bertemu dengan suster muda yang menurut saya susternya sangat cantik sekali. Dia sangat anggun, lalu sering mengajak saya untuk berdoa di Gua Maria. Di situ saya merasa bahwa, wah kalau jadi suster nih cantik sekali ya. Apalagi dengan jubahnya yang kalau ditiup angin itu seperti ada aura tersendiri yang keluar begitu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, saya SMP, saya memutuskan untuk menjadi seorang suster. Waktu itu saya baru mengungkapkan kepada orang tua saya, Mama, Papa, saya ingin jadi suster. Tapi waktu itu ternyata ungkapan itu tidak hanya sebatas ungkapan begitu. Di situ saya merasa saya semakin dibimbing. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, perasaan orang tua kepada anak pertama itu harapannya sangat tinggi. Jadi saya termasuk anak yang tidak direstui untuk menjadi seorang suster begitu. Bapak saya itu tidak mau ngomong kalau saya bilang saya mau jadi suster. Wah saya didiemin, bisa seharian saya didiemin. Lalu motivasi saya menjadi seorang suster itu adalah saya ingin jadi orang baik. Itu mungkin motivasi yang biasa-biasa saja begitu, tidak terlalu agung untuk menjadi seorang suster. Semua orang bisa menjadi orang baik begitu. Tapi saya ingin jadi orang baik. Orang baik seperti apa? Saya tidak mau menjelekkan orang tua saya, tapi mama saya itu termasuk orang yang pelit begitu. Ya, jadi ketika saya bertemu dengan orang tidak punya di jalan, saya bilang, "Mama, ada uang kah?" Mama saya bilang, "Tidak ada, tidak usah kasih." Begitu. Tapi ya begitu ya, bukan berarti tidak berbelas kasihan, tidak, tetapi mendidik orang lain untuk bisa berusaha begitu. Lalu kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang suster itu ketika kelas 2 SMA. Itu sudah tidak ada pilihan lagi, saya kekeh menjadi seorang suster, saya mau mencobai diri saya dengan hidup jomblo. SMA kelas 2, saya putuskan untuk putus dengan pacar saya karena kebetulan sudah sekitaran 5 tahun ya. Mungkin untuk umur segitu orang bilang cinta monyet, tapi waktu itu agak serius ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk jadi suster, saya ingin coba apakah saya mampu untuk menjadi seorang suster itu hidup sendiri, lalu hidup yang disiplin. Karena pengalaman saya di rumah jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan gereja. Saya bukan orang yang aktif dalam OMK, aktif dalam misdinar, tidak. Tapi saya mencoba untuk itu. Waktu saya bilang kepada Romo Paroki, Romo saya ingin jadi suster.
Lalu romonya bilang begini ke saya, kalau kamu mau jadi suster, kalau datang ke gereja itu tidak boleh pakai pakaian terbuka. Ya, saya dulu mungkin Bapak Ibu kalau sudah pernah pergi ke Manado sudah tahu ya, perempuan-perempuan Manado kalau pergi ke gereja itu seperti apa begitu. Jadi saya ditantang oleh romo paroki begitu. Jadi setelah itu minggu depannya saya datang dengan rok panjang, kemeja panjang. Saya duduk paling depan demi mendapatkan surat rekomendasi dari pastor paroki. Begitu. Lalu kemudian setelah SMA kelas 3, mungkin romo paroki sudah memberi kesempatan ya, hatinya luluh dan berbelas kasih. Jadi saya dipanggil oleh romo paroki, lalu saya ditanya, apakah kamu sungguh-sungguh ingin menjadi seorang biarawati? Saya bilang iya. Setelah lulus saya disidang 3 kali oleh orang tua saya. Saya dipanggil 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Kamu mau jadi suster atau mau kuliah? Saya mengatakan saya mau jadi suster. Itu sidang pertama. Sidang kedua saya dipanggil lagi, jawaban saya mau kuliah. Lalu untuk sidang ketiga mama saya bilang, harus jawab ini yang terakhir. Karena saya tidak mau panggil kamu 3 kali, karena saya bukan Tuhan Yesus. Saya bilang, iya mama, saya mau jadi suster. Setelah itu mama saya kemudian mengantar saya ke biara PBHK. Di sana saya berkenalan dengan para suster PBHK. Dan kenapa saya memilih PBHK? Karena saya tertarik dengan namanya. Putri Bunda Hati Kudus. Seorang putri dari Bunda Hati Kudus. Itu menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Dengan nama itu saya bisa terpanggil untuk menjadi suster PBHK. Sebenarnya banyak kongregasi yang ada di sana, tetapi saya mau menjadi seorang PBHK begitu. Lalu kemudian menjalani 5 tahun pembinaan, saya menemukan panggilan saya bahwa ternyata menjadi orang baik itu tidak harus memberi dengan materi. Menjadi orang baik itu tidak perlu banyak hal yang dilakukan. Dari hal-hal kecil, ada bersama dengan mereka, dengan pemberian diri secara utuh, disitulah saya menjadi orang baik. Itu yang saya temukan selama menjadi seorang suster. Terima kasih untuk sharing panggilan saya. Itu saja Romo, terima kasih. Suster Hilaria, terima kasih sharingnya. Sangat meneguhkan kita di sini bahwa ternyata suster memiliki perjalanan yang sedemikian unik, sedemikian menarik. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, saya tambahkan sedikit lagi. Menjadi biarawati itu terlepas dari semua aspek yang ada. Menjadi biarawati itu pertama-tama adalah karena kita sungguh menyadari kita ini berharga di mata Tuhan dan kita ingin menjadikan Tuhan itu sebagai pribadi yang berharga bagi diri kita. Untuk menjadikan Tuhan itu pribadi yang paling istimewa di dalam diri kita. Maka kalau sudah Tuhan yang paling istimewa, yang lain bisa ditempatkan setelah itu. Sehingga para saudara-saudari, gereja mengajar bahwa biarawati itu bukanlah hanya sekelompok orang yang mau hidup saleh semata, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mau menempatkan cinta mereka di atas segala-galanya untuk Tuhan. Oleh karena itu mereka seringkali disebut sebagai mempelai Kristus. Karena mereka ingin memberikan seluruh cinta mereka hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman orang-orang muda, bila engkau ingin menempatkan Tuhan itu sebagai pribadi yang paling istimewa dalam dirimu, jangan sia-siakan momen ini. Jangan kamu masukkan di agenda yang lain untuk menjadi biarawati. Tempatkanlah ini agenda utamamu. Buka pintu hatimu untuk menjadi biarawati. Saya tahu di sini ada banyak orang muda ya. Jadi para suster jangan khawatir, di sini banyak orang-orang muda.
Banyak anak-anak kita juga di sini. Ada mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar di sini, banyak suster. Banyak. Hanya kita perlu berdoa lebih banyak, itu saja. Dan juga merayu orang tuanya ini supaya lebih banyak yang mau, yang berkenan. Baik para saudara-saudari yang terkasih, begitu banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan lewat karya-karya pelayanan para suster. Banyak. Bukan hanya di tempat-tempat di kota yang mudah dijangkau, tapi di tempat-tempat yang sulit juga para saudara-saudari. Banyak orang boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat karya-karya mereka. Berapa banyak orang yang menangis, yang tersentuh oleh kehadiran Tuhan lewat doa-doa mereka, lewat karya-karya pelayanan mereka. Banyak di antara biarawati ini yang berkarya bukan hanya hal yang rohani semata, tapi juga karya-karya pelayanan kemanusiaan, sosial karitatif. Juga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Laudato Si. Banyak para saudara-saudari, menjadi biarawati itu tidak eksklusif untuk sesuatu hal, tapi terbuka pada banyak karya untuk menghadirkan wajah Tuhan yang penuh belas kasih di tengah dunia ini. Tapi yang menarik para saudara-saudari, semua itu mereka lakukan sebagai buah dari kehidupan doa mereka. Maka sekali lagi menjadi biarawati adalah karena kita ingin mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Oleh karena itu para orang tua, bersyukurlah, dukunglah kalau ada benih-benih panggilan dalam diri anak-anak itu, karena itu pilihan yang baik untuk mencintai Tuhan lebih istimewa daripada yang lain. Begitu ya. Untuk anak-anak SNC, Miss Dinar, jangan kemana-mana ya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu harus kita cintai di atas segala-galanya. Yang terakhir para saudara-saudari, di sini ada saudara-saudari kita yang akan membangun hidup rumah tangga, sedang mengikuti kursus MRT. Hari ini mereka akan kita doakan dan diperciki dengan air suci. Satu pesan untuk kalian, tolong jadi rekan cipta Allah yang baik ya. Tolong merencanakan hidup perkawinan dengan baik, buah hati dimohonkan secukup mungkin. Untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk gereja, untuk masyarakat ya. Saudara-saudari, semoga Tuhan menyuburkan panggilan dalam hati kita. Tuhan memberkati.